Saya udah bilang Ayo. Sama saya. Ayo, maaf kamu. Mas aja. Makan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Polda Sumatera Barat secara resmi telah menahan dan menetapkan Kepala Bagian Operasi Polres Solok Selatan, Ajun Komisaris Polisi Dadang Iskandar sebagai tersangka. Dia tersangka dalam kasus pembunuhan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Rianto Ulil Ansar. Sebelumnya banyak media menyebutnya juga namanya ini macam-macam, ada yang nyebutnya Ulil Rianto Ansar, tapi terbaru ini tampaknya yang namanya betul adalah AKP Rianto Ulil Ansar, orang perwira pertama polisi berusia 34 tahun. Ini usianya masih sangat muda dan dia juga belum menikah. Saat ini AKP Rianto sudah disemayamkan di rumah duka di Makassar dan rencananya besok itu akan dimakamkan di Makassar juga. Kembali ke soal AKP Dadang ini sebagai pelakunya ya. Tampilan AKP Dadang ini sekarang ini juga sudah berbeda dengan sebelumnya. Dia sudah memakai baju tahanan dengan kepala pelontos digunduli dan tangannya diborgol. Beda sekali dengan tampilan sebelumnya yang dia tampak memakai pakaian biasa, tangan dibiarkan bebas tanpa diborgol, bahkan dia masih sempat merokok saat diperiksa di Direktorat Provos Polda Sumatera Barat. Tampilan ini yang kemudian banyak sekali mendapat sorotan publik, bahkan juga sempat dibahas di Komisi 3 DPR RI, ini sebuah komisi yang membidangi masalah hukum. Namun ternyata ini ya, selain menembak mati AKP Rianto Ulil dari jarak dekat, ternyata ini AKP Dadang itu disebut juga mengincar dan berniat menghabisi Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti Surya Adisabara. Setelah menembak mati AKP Rianto Ulil dan meninggalkan Mapolres dengan menggunakan kendaraan dinasnya, ternyata AKP Dadang Iskandar itu juga sempat menyatroni rumah dinas Kapolres yang letaknya berdekatan dengan markas Polres. Sekedar kilas balik, peristiwa tragis itu terjadi di parkiran markas Polres Solok Selatan, Sumatera Barat itu pada Jumat dini hari pada pukul 00.43 waktu Indonesia bagian Barat. Dadang pada waktu itu menembak rekannya kerjanya ini menggunakan pistol HS-9 yang merupakan senjata dinasnya. Dan usai menembak Rianto Ulil inilah Dadang kemudian dia bergeser ke depan rumah dinas Kapolres Solok Selatan AKBP Arif Mukti dan menembakinya. Jarak Polres Solok Selatan dengan rumah dinas Kapolres itu sekitar 20 meter. Ada 7 lubang di kaca, kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Polisi Andri Kurniawan kepada wartawan di Padang hari ini ya, Sabtu tanggal 23 November 2024. Selongsong yang kita temukan itu hanya 6 di sekitar rumah Kapolres, tapi lubangnya ada 7, kata dia. Dari temuan di lapangan, kata Andri, terdapat 5 proyektil peluru yang ditemukan di rumah Kapolres, 1 diantaranya sudah berupa serpihan. Di mana Pak Kapolres, posisi Kapolres itu di dalam rumah, kata Kombes Andri ini. Tapi dia tidak bertemu tersangka dan ini juga tidak terkena tembakan itu ya. Soal motif penembakan rumah itu juga belum diketahui. Rumah Kapolres ya maksud saya. Kita sedang dalami apa motifnya, kata Komisaris Besar Andri. Namun beberapa media menyebut AKP Dadang itu juga ingin membunuh Kapolres AKBP Arif Mukti. Bahkan ada media yang menuliskan dengan dia ingin menghabisi Kapolres. Ngeri banget ya. Sejauh ini sebagaimana penjelasan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono, motifnya adalah kemarahan AKP Dadang yang menjadi backing penambangan ilegal. Polres Solok Selatan, sebagaimana diakui oleh Kapolda, bahwa itu memang sedang melakukan penindakan sesuai dengan instruksi Kapolda itu ya, terhadap para penambang ilegal itu. Sementara ini AKP Dadang Iskandar justru melindunginya. Jadi ini Kapolda Sumatera Barat merasa betul-betul seperti dikhianati ya, karena ini penindakan terhadap para penambang ilegal ini merupakan instruksi dari Kapolda dan menurut Kapolda ini telah dilakukan oleh Polres Solok Selatan dengan baik. Bahkan AKP Rianto Ulil itu sudah mendapat apresiasi atas tindakannya itu dari Kapolda. Nah ternyata malah ini ada aparatnya yang jadi pelindung dan ketika dilakukan penindakan malah
kemudian dia marah dan sampai melakukan pembunuhan terhadap rekan kerjanya. Selain tindakannya yang sadis, ya, dia melakukan pembunuhan dengan menembak rekan kerjanya dari jarak dekat. Yang mendapat sorotan itu adalah perlakuan dari Propam Polda Sumatera Barat yang terkesan sangat lunak dan tidak sesuai dengan SOP. Pada waktu ditangkap, setelah dia menyerahkan diri, AKP Dadang Iskandar itu tidak diborgol. Dia berjalan melenggang dengan diapit kedua orang petugas, dan setibanya di Mapolda Sumatera Barat, dia sempat melampiaskan kemarahannya kepada seorang personil yang mencoba mendekatinya. Saya udah bilang ke sini. Sama saya. Ayo maaf kamu. Mas aja. Makan dong. Saya datang udah baik-baik. Selain itu, ketika diperiksa di ruang provos, dia juga tidak diborgol, malah itu dia terlihat sambil merokok. Akun Instagram Wakil Ketua Komisi 3 Ahmad Sahroni juga mengunggah video pendek ketika AKP Dadang Iskandar duduk di sebuah ruangan bersama beberapa orang lainnya, dan ada juga yang mengenakan seragam provos. Mereka itu terdengar berbincang secara santai. Sikat dari luar semua disikat. Oh gitu? Iya, mana ada itu. Yang aja semua. Apa itu Pak? Iya, semua darah. Peristiwa tragis itu sungguh sangat mengejutkan dan mengguncang ini ya. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, hari Jumat kemarin langsung menggelar jumpa pers dan mengecam peristiwa tersebut. Kejadian yang sangat memprihatinkan tersebut adalah tewasnya ya Kasat Reskrim Polres Solok Selatan ya, yang disebutkan ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan Sumatera Barat ya. Kami tentu pertama menyampaikan duka cita yang mendalam ya atas wafatnya Kasat Reskrim. Semoga yang almarhum mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mengutuk keras ya perilaku brutal oknum Kabak Ops tersebut yang melakukan penembakan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas, baik kasus penembakan hingga tewasnya ya, maupun kasus yang melatar belakangi terjadinya pertikaian ini. Info yang kami dapat adalah terkait dengan penindakan penambangan ilegal tipe galian C. Ya, ada ada latar belakang tersebut. Nah, harus diusut tuntas apakah pelaku ini ya membackingi tambang ilegal yang ditindak oleh almarhum Kasat Reskrim beserta jajarannya. Ya. Lalu kami juga mendapatkan video, nanti diputar ya, dikasih kawan-kawan. Kami juga menyayangkan ya standar yang diterapkan oleh Propam setempat. Kami lihat seorang yang jelas-jelas tersangka pelaku penembakan itu tidak diborgol ketika dibawa maupun ketika ada di ruangan, bahkan berjalan seolah-olah didampingi seperti halnya pejabat kepolisian. Ya, ini harus dievaluasi ya. Propamnya juga dievaluasi yang di situ. Ya, harusnya kan diborgol karena sudah melakukan tindakan yang sangat-sangat ekstrim. Karena itu ya, kami Komisi 3 DPR RI merencanakan hari Senin kami akan melakukan kunjungan spesifik ke Sumatera Barat ya. Apabila memungkinkan kami pengen ke lokasinya. Kalau saya cek tadi di Google jaraknya sekitar 100 km dari kota Padang ya. 2,5 jam mungkin bisa ditempuh. Dan berikutnya kami akan memanggil ya Kapolres, Kapolda dan Kadif Propam Mabes Polri ya, agar kasus-kasus seperti ini benar-benar bisa diusut secara tuntas dan juga jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari.
Habibur Rahman juga memutar video yang dia sebut beredar di WhatsApp grup anggota Komisi 3 dan menyoroti perlakuan petugas terhadap AKP Dadang Iskandar yang terkesan diistimewakan. Ya, dari video yang kami dapat di WA grup Komisi 3, nah yang di tengah itu disebut adalah pelaku tuh. Ya, topi hitam tuh. Nah itu nggak diborgol kayak pejabat aja jalannya kan. Tuh. Oke. Nah, ada foto yang di ini, yang ada tadi ada merah-merahnya. Nah itu kan di tengah, diborgol nggak tuh? Kayak di zoom bisa? Nggak diborgol. Tidak diborgol itu. Oke, mau ngobrol aja nih kayak apa? Itu lagi, ada foto lagi. Nah, ini di tangannya nggak diborgol. Ngerokok tuh kan kalau nggak salah ya. Ya, ini kasus ini kan fenomena oknum ya. Kami yakin Pak Kapolri, Pak Listio Sigit bisa menertibkan anggotanya seperti ini. Kalau standarnya Pak Sigit ya, standarnya Pak Kapolri, orang-orang begini nggak ada ampun. Pastilah ya akan diproses dengan tegas, akan ditindak dengan keras untuk menerima hukuman yang seberat-beratnya, baik dalam konteks pidana maupun dalam konteks etik ya. Jadi insya Allah ya kami percaya Pak Sigit bisa segera menyelesaikan masalah ini. Merespon pertanyaan publik, bahkan tepatnya kecurigaan publik dan juga dari Komisi 3 DPR, Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat, Komisaris Besar Dwi Sulistiawan menyebut pihaknya tidak memborgol Dadang adalah sebuah trik dalam pemeriksaan, jadi bukan diistimewakan. Jadi terkait dengan foto yang beredar itu ya memang trik-trik atau cara pemeriksaan. Ini kan banyak caranya, itu kata Dwi kepada wartawan. Dia menyebut kala itu Dadang dalam kondisi gangguan mental. Mungkin dia terguncang gitu, maksudnya bukan gangguan mental karena ODGJ, bukan. Ini terguncang karena peristiwa tersebut. Karenanya perlu dilakukan cara-cara khusus agar Dadang mau mengakui perbuatan yang dilakukannya. Kita saat ini menghadapi anggota yang sedang gangguan mental begitu. Sehingga kalau kita nanti pakai dengan kekerasan, tentu dia nanti nggak akan terbuka. Jadi kita baik-baikin supaya dia terus terang di caranya begitu, kata Kabid Humas ini ya. Di samping itu, Dwi pun memastikan pihaknya tidak memberikan perlakuan khusus terhadap Dadang selama proses pemeriksaan. Jadi terkait foto-foto yang beredar, yaitu pada saat pemeriksaan, yaitu upaya-upaya supaya pelaku ini mengaku benar-benar terbuka. Jadi kita baik-baikin dulu, begitulah kira-kira, nggak ada perlakuan khusus katanya. Setelah mendapat sorotan luas, akhirnya AKP Dadang itu menjalani pemeriksaan ini dari foto-foto yang beredar dengan tangan borgol. Dalam beberapa foto tampak dia mengenakan rompi tahanan warna oranye dengan tangan diborgol, sedang di BAP ini oleh petugas. Dalam beberapa foto yang beredar hari ini, bahkan Dadang malah tampak sudah mengenakan baju tahanan warna biru, kepalanya dipelontos dan tangan diborgol. Ya ini seperti para pelaku kriminal lainnya biasanya tangan diborgol dan kepalanya dipelontos, digunduli oleh polisi gitu ya. Kasus ini memang sangat mengguncang publik dan juga internal kepolisian. Kapolri Jenderal Sigit Prabowo sudah memerintahkan pemecatan AKP Dadang Iskandar dan segera memproses pidananya. Komisi 3 DPR RI hari Senin depan ini ya, akan mengirim tim ke Padang dan kemudian juga mereka berharap bisa langsung ke lokasi yakni di Polres Solok Selatan. Tadi seperti dikatakan oleh Habibur Rahman. Solok Selatan ini memang dikenal sebagai daerah tambang emas sejak zaman Belanda. Hingga saat ini banyak penambangan ilegal di sana. Dan mereka ini bisa leluasa melakukan penambangan ya karena ada aparat hukum yang nakal seperti AKP Dadang. Mesti dicari loh, bukan hanya satu orang saja yang bermain semacam ini. Jadi Pak Kapolda mesti harus bersih-bersih juga di internalnya gitu. Dan jangan-jangan ini kan Dadang juga tidak bermain sendirian gitu, bisa saja dia memberikan setoran ke atas ya. Ini perlu diperiksa semua ya, supaya tidak menimbulkan kemudian dugaan-dugaan bahwa sebenarnya memang ini dilindungi oleh Polda Sumatera Barat. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.